Tentu, ini contoh teks pembelajaran tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1, bagian 1. Guru, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai materi baru tentang preservasi dan konservasi media informasi. Materi ini penting sekali, terutama bagi kalian yang tertarik bekerja di perpustakaan, arsip, atau museum. Murid 1. Preservasi dan konservasi itu apa, Bu? Apakah sama? Guru, pertanyaan bagus. Sekilas memang mirip, tapi ada perbedaan mendasar. Preservasi itu lebih luas, mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk memperpanjang umur media informasi. Sementara konservasi lebih fokus pada perbaikan fisik media informasi yang sudah rusak. Murid 2. Jadi, preservasi itu pencegahan, sedangkan konservasi itu pengobatan, Bu. Guru, analogi yang bagus. Preservasi itu seperti kita menjaga kesehatan dengan olahraga dan makan makanan bergizi, agar tidak sakit. Konservasi itu seperti kita pergi ke dokter dan minum obat saat sudah sakit. Guru, sekarang, kenapa preservasi dan konservasi itu penting? Murid 3. Supaya informasi yang ada di media tersebut tidak hilang, Bu. Guru, tepat sekali. Media informasi, seperti buku, foto, atau film, rentan terhadap kerusakan. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh faktor internal, seperti kualitas bahan yang buruk, atau faktor eksternal, seperti suhu, kelembapan, atau hama. Murid 4. Kalau media informasinya rusak, kita tidak bisa mengakses informasinya lagi, Bu. Guru, betul. Kalau dibiarkan, kerusakan ini bisa membuat informasi hilang atau tidak terbaca. Padahal, informasi itu sangat berharga. Bisa jadi itu adalah catatan sejarah, ilmu pengetahuan, atau karya seni yang tak ternilai harganya. Guru, nah, apa saja yang termasuk media informasi? Murid 5. Buku, majalah, koran, Bu. Guru, betul! Itu adalah media informasi yang paling umum. Tapi selain itu ada juga foto, film, rekaman suara, peta, naskah kuno, artefak digital, dan masih banyak lagi. Guru, setiap jenis media informasi memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda. Oleh karena itu, teknik preservasi dan konservasinya juga berbeda. Murid 6. Jadi tidak semua media informasi bisa diperlakukan sama, Bu? Guru, tepat sekali. Misalnya, cara merawat buku berbeda dengan cara merawat foto. Buku lebih rentan terhadap kerusakan akibat jamur dan serangga, sedangkan foto lebih rentan terhadap kerusakan akibat cahaya dan kelembapan. Guru, untuk semester ini, kita akan fokus pada preservasi dan konservasi media informasi yang paling umum, yaitu buku dan arsip kertas. Kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab kerusakan, teknik pencegahan, dan teknik perbaikan sederhana. Guru, sampai di sini ada pertanyaan? Guru, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa baca materi pendahuluan di buku paket ya. Semoga teks ini bermanfaat ya. Ini baru bagian 1. Untuk bagian selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang faktor penyebab kerusakan dan teknik pencegahan. Tentu, ini kelanjutan teks pembelajaran tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1, bagian 2. Guru, selamat pagi, anak-anak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan pentingnya preservasi dan konservasi media informasi. Hari ini, kita akan membahas lebih detail tentang faktor-faktor penyebab kerusakan pada buku dan arsip kertas. Murid 1, apa saja faktor-faktornya, Bu? Guru, faktor-faktor penyebab kerusakan itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Murid 2, apa bedanya, Bu? Guru, faktor internal berasal dari bahan dan pembuatan media informasi itu sendiri. Misalnya, kualitas kertas yang buruk, tinta yang mudah luntur, atau lem yang tidak tahan lama. Murid 3, kalau faktor eksternal, Bu? Guru, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar media informasi. Misalnya, suhu, kelembapan, cahaya, polusi, hama, atau bencana alam. Guru, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kualitas kertas. Kertas yang terbuat dari bahan asam akan lebih cepat rusak dan rapuh. Kertas seperti ini biasanya berwarna kuning atau kecoklatan.
Murid 4. Kenapa kertas bisa bersifat asam, Bu? Guru. Karena proses pembuatannya menggunakan bahan kimia yang bersifat asam. Kertas modern biasanya mengandung lebih banyak asam daripada kertas yang dibuat pada zaman dulu. Guru. Kedua, tinta. Tinta yang tidak berkualitas baik bisa luntur atau pudar seiring waktu. Tinta yang mengandung asam juga bisa merusak kertas. Murid 5. Apakah semua tinta berbahaya, Bu? Guru, tidak semua. Ada tinta yang dibuat khusus untuk arsip dan memiliki kualitas yang lebih baik. Tinta ini biasanya lebih tahan lama dan tidak merusak kertas. Guru. Ketiga, lem. Lem yang tidak tahan lama bisa membuat jilidan buku lepas atau kertas arsip terpisah. Lem yang mengandung asam juga bisa merusak kertas. Guru, sekarang kita bahas faktor eksternal. Pertama, suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan yang tinggi bisa mempercepat proses kerusakan kertas. Suhu dan kelembapan yang ekstrem juga bisa memicu pertumbuhan jamur dan serangga. Murid 6. Berapa suhu dan kelembapan yang ideal untuk menyimpan buku dan arsip, Bu? Guru, idealnya suhu sekitar 20-22 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 50-60. Kita bisa menggunakan alat pengukur suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi ruangan. Guru kedua, cahaya. Cahaya yang berlebihan, terutama sinar ultraviolet, bisa memudarkan warna kertas dan tinta. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari menyimpan buku dan arsip di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Guru ketiga, polusi. Polusi udara bisa mengandung partikel-partikel asam yang bisa merusak kertas. Oleh karena itu, kita sebaiknya membersihkan buku dan arsip secara berkala untuk menghilangkan debu dan kotoran. Guru keempat, hama. Hama seperti rayap, kecoa, dan tikus bisa memakan kertas dan merusak jilidan buku. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjaga kebersihan ruangan dan menggunakan bahan pengawet untuk mencegah serangan hama. Guru kelima, bencana alam. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi bisa menyebabkan kerusakan yang parah pada buku dan arsip. Oleh karena itu, kita sebaiknya memiliki rencana darurat untuk melindungi koleksi kita dari bencana alam. Guru, nah, itu tadi beberapa faktor penyebab kerusakan pada buku dan arsip kertas. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk memperpanjang umur koleksi kita. Guru, minggu depan, kita akan membahas tentang teknik-teknik pencegahan kerusakan pada buku dan arsip kertas. Jangan lupa baca materi di buku paket ya. Semoga teks ini bermanfaat ya. Ini adalah bagian kedua, yang membahas lebih detail tentang faktor-faktor penyebab kerusakan. Bagian selanjutnya akan membahas tentang teknik pencegahan. Tentu. Ini kelanjutan teks pembelajaran tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1, bagian 3. Guru, selamat pagi, anak-anak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab kerusakan pada buku dan arsip kertas. Hari ini, kita akan belajar tentang teknik-teknik pencegahan kerusakan atau preservasi. Murid 1. Teknik preservasi itu apa saja, Bu? Guru, teknik preservasi itu banyak macamnya, tergantung pada jenis media informasi dan faktor penyebab kerusakannya. Tapi, secara umum, teknik preservasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi media informasi. Guru, teknik preservasi yang paling dasar adalah penataan dan penyimpanan yang benar. Bagaimana cara menata dan menyimpan buku dan arsip yang baik? Murid 2. Disimpan di rak yang rapi, Bu? Guru, betul. Buku dan arsip sebaiknya disimpan di rak yang kuat dan stabil. Jangan menumpuk buku terlalu banyak, karena bisa merusak jilidnya. Murid 3, apakah ada cara khusus untuk menyimpan arsip, Bu? Guru, ada. Arsip sebaiknya disimpan dalam folder atau box arsip yang terbuat dari bahan yang tidak asam. Folder atau box ini akan melindungi arsip dari debu, cahaya, dan perubahan suhu dan kelembapan. Guru, teknik preservasi yang kedua adalah pengendalian lingkungan. Ini meliputi pengendalian suhu, kelembapan, cahaya, dan polusi. Murid 4. Bagaimana cara mengendalikan suhu dan kelembapan, Bu?
Guru, kita bisa menggunakan AC atau dehumidifier untuk menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil. Kita juga bisa menggunakan tirai atau lapisan film UV pada jendela untuk mengurangi paparan cahaya. Murid 5. Kalau untuk polusi, Bu? Guru, kita bisa menggunakan air purifier untuk membersihkan udara dari partikel-partikel polutan. Kita juga sebaiknya membersihkan buku dan arsip secara berkala dengan menggunakan kuas yang lembut atau vacuum cleaner dengan filter HEPA. Guru, teknik preservasi yang ketiga adalah penanganan yang hati-hati. Bagaimana cara memegang buku dan arsip yang benar? Murid 6. Jangan ditarik paksa dari rak, Bu. Guru, tepat sekali. Jangan menarik buku atau arsip dengan paksa dari rak, karena bisa merusak jilid atau kertasnya. Gunakan kedua tangan untuk mengangkat buku atau arsip dengan hati-hati. Murid 7. Apakah boleh memfotokopi buku atau arsip, Bu? Guru, boleh saja, tapi harus hati-hati. Jangan menekan buku atau arsip terlalu keras pada mesin fotokopi, karena bisa merusak jilid atau kertasnya. Sebaiknya gunakan mesin fotokopi yang memiliki fitur untuk memfotokopi buku tanpa merusak jilidnya. Guru, teknik preservasi yang keempat adalah pengamanan dari hama. Bagaimana cara mencegah serangan hama pada buku dan arsip? Murid 8. Menjaga kebersihan ruangan, Bu? Guru, betul. Menjaga kebersihan ruangan adalah langkah pertama yang penting. Selain itu, kita bisa menggunakan bahan pengawet seperti kapur berus atau silika gel untuk mencegah serangan hama dan jamur. Guru, teknik preservasi yang kelima adalah pembuatan salinan. Ini bisa berupa salinan digital atau salinan fisik. Murid 9. Kenapa perlu dibuat salinan, Bu? Guru, salinan ini berfungsi sebagai backup jika media informasi aslinya rusak atau hilang. Salinan digital juga memudahkan kita untuk mengakses informasi dari jarak jauh. Guru, nah, itu tadi beberapa teknik preservasi yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang umur buku dan arsip kertas. Ingat, preservasi adalah tindakan pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan. Guru, minggu depan, kita akan membahas tentang teknik konservasi atau perbaikan sederhana pada buku dan arsip kertas. Jangan lupa dipelajari ya, semoga teks ini bermanfaat ya. Ini adalah bagian ketiga yang membahas tentang teknik-teknik preservasi. Bagian selanjutnya akan membahas tentang teknik konservasi. Tentu, ini kelanjutan teks pembelajaran tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1, bagian 4. Guru, selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknik preservasi. Hari ini kita akan belajar tentang teknik konservasi atau perbaikan sederhana pada buku dan arsip kertas. Murid 1. Konservasi itu berarti memperbaiki yang sudah rusak, Bu? Guru, tepat sekali. Konservasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan fisik pada media informasi agar bisa digunakan kembali. Tapi, ingat, kita hanya akan membahas perbaikan sederhana yang bisa dilakukan sendiri. Untuk kerusakan yang parah, sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Guru, teknik konservasi yang pertama adalah membersihkan debu dan kotoran. Bagaimana cara membersihkan buku dan arsip yang berdebu? Murid 2. Dilap pakai kain, Bu? Guru, sebaiknya jangan dielap dengan kain basah, karena bisa merusak kertas. Gunakan kuas yang lembut atau vacuum cleaner dengan filter HEPA untuk menghilangkan debu dan kotoran. Gerakan kuas atau vacuum cleaner secara perlahan dan searah. Guru, teknik konservasi yang kedua adalah memperbaiki sobekan kecil. Bagaimana cara memperbaiki kertas yang sobek? Murid 3, ditempel pakai selotip, Bu? Guru, sebaiknya jangan menggunakan selotip biasa, karena lemnya bisa menguning dan merusak kertas dalam jangka panjang. Gunakan kertas tisu Jepang dan lem khusus untuk konservasi. Guru, caranya, sobek kertas tisu Jepang sesuai ukuran sobekan pada kertas. Oleskan lem tipis-tipis pada kertas tisu Jepang, lalu tempelkan pada sobekan kertas. Ratakan dengan menggunakan spatula atau tulang pelicin. Guru, teknik konservasi yang ketiga adalah memperbaiki jilidan yang lepas. Bagaimana cara menjilid ulang buku yang jilidannya lepas? Murid 4, dijahit lagi, Bu? Guru, betul.
Kita bisa menjahit ulang jilidan buku dengan menggunakan benang linen dan jarum jahit khusus untuk buku. Tapi sebelum menjahit, pastikan semua halaman buku sudah tertata rapi. Guru, teknik konservasi yang keempat adalah menghilangkan noda. Bagaimana cara menghilangkan noda pada kertas? Murid 5. Dicuci, Bu. Guru, sebaiknya jangan dicuci, karena bisa merusak kertas. Untuk noda ringan, kita bisa menggunakan penghapus pensil yang lembut. Gosokkan penghapus secara perlahan pada noda, lalu bersihkan sisa-sisa penghapus dengan kuas. Guru, untuk noda yang membandel, sebaiknya serahkan kepada ahlinya. Mereka memiliki bahan kimia dan peralatan khusus untuk menghilangkan noda tanpa merusak kertas. Guru, teknik konservasi yang kelima adalah meluruskan kertas yang kusut. Bagaimana cara meluruskan kertas yang kusut? Murid 6. Disetrika, Bu. Guru, sebaiknya jangan disetrika langsung, karena panasnya bisa merusak kertas. Letakkan kertas kusut di antara dua lembar kertas blotting atau kertas tisu Jepang. Lalu setrika dengan suhu rendah dan tanpa uap. Guru, ingat anak-anak, konservasi adalah tindakan perbaikan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, sebaiknya serahkan kepada ahlinya. Guru, nah, itu tadi beberapa teknik konservasi sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan ringan pada buku dan arsip kertas. Dengan melakukan perawatan yang rutin, kita bisa memperpanjang umur koleksi kita dan menjaganya agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Guru, untuk tugas minggu depan, coba kalian cari contoh kerusakan pada buku atau arsip di rumah kalian, lalu coba perbaiki dengan teknik konservasi yang sudah kita pelajari. Hasilnya difoto dan dikumpulkan minggu depan ya. Semoga teks ini bermanfaat ya. Ini adalah bagian keempat, yang membahas tentang teknik konservasi sederhana. Dengan ini, materi tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1 sudah selesai. Tentu, ini kelanjutan teks pembelajaran tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1, bagian 5. Guru, selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teknik konservasi sederhana, dan Ibu sudah memberikan tugas untuk mencari dan memperbaiki kerusakan pada buku atau arsip di rumah. Sebelum kita akhiri materi ini, apakah ada pertanyaan tentang preservasi dan konservasi media informasi? Murid 1. Bu, kalau buku yang sudah sangat rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, apakah harus dibuang? Guru, pertanyaan bagus. Sebaiknya jangan langsung dibuang. Jika buku tersebut memiliki nilai sejarah atau informasi yang penting, kita bisa mencoba untuk mendigitalkannya terlebih dahulu. Dengan mendigitalkan, informasi yang ada di buku tersebut tetap bisa diakses meskipun buku fisiknya sudah tidak ada. Murid 2. Bagaimana cara mendigitalkan buku, Bu? Guru, ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan scanner untuk memindai setiap halaman buku, atau kita bisa menggunakan kamera digital untuk memotret setiap halaman buku. Setelah itu, kita bisa menyimpan hasil scan atau foto dalam format PDF atau format digital lainnya. Murid 3. Bu, apakah semua jenis kerusakan bisa diperbaiki dengan teknik konservasi yang sudah kita pelajari? Guru, tentu tidak. Teknik konservasi yang sudah kita pelajari hanya untuk kerusakan ringan. Untuk kerusakan yang parah, seperti buku yang terkena banjir atau kebakaran, sebaiknya diserahkan kepada konservator profesional. Murid 4. Apa itu konservator profesional, Bu? Guru, konservator profesional adalah orang yang ahli dalam bidang konservasi media informasi. Mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan peralatan khusus untuk memperbaiki kerusakan yang kompleks. Murid 5. Bu, apakah preservasi dan konservasi hanya penting untuk perpustakaan dan arsip? Guru, tidak juga. Preservasi dan konservasi penting untuk semua orang yang memiliki koleksi media informasi, baik itu buku, foto, film, atau media lainnya. Dengan melakukan preservasi dan konservasi, kita bisa menjaga agar koleksi kita tetap awet dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Guru, ada pertanyaan lain? Guru, baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan membuat kesimpulan tentang materi preservasi dan konservasi media informasi. Guru, jadi
Preservasi dan konservasi adalah dua kegiatan yang saling terkait dan bertujuan untuk memperpanjang umur media informasi. Preservasi adalah tindakan pencegahan kerusakan, sedangkan konservasi adalah tindakan perbaikan kerusakan. Guru, faktor-faktor penyebab kerusakan pada media informasi bisa berasal dari internal maupun eksternal. Untuk mencegah kerusakan, kita perlu melakukan penataan dan penyimpanan yang benar, pengendalian lingkungan, penanganan yang hati-hati, pengamanan dari hama, dan pembuatan salinan. Guru, untuk memperbaiki kerusakan ringan, kita bisa melakukan teknik konservasi sederhana, seperti membersihkan debu dan kotoran, memperbaiki sobekan kecil, memperbaiki jilidan yang lepas, menghilangkan noda, dan meluruskan kertas yang kusut. Guru, ingat, preservasi dan konservasi adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan melakukan perawatan yang rutin dan hati-hati, kita bisa menjaga agar media informasi tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat. Guru, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang digitalisasi media informasi. Jangan lupa dipelajari ya. Guru, dengan ini, selesai sudah materi kita tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester pertama. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga teks ini bermanfaat ya. Ini adalah bagian kelima, yang berisi sesi tanya jawab dan kesimpulan dari seluruh materi preservasi dan konservasi media informasi untuk semester ke-1. Karena materi preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1 sudah lengkap, maka part 6 ini akan berisi materi tambahan yang relevan, yaitu tentang etika preservasi dan konservasi. Guru, selamat pagi anak-anak! Sebagai tambahan dari materi sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang etika dalam preservasi dan konservasi media informasi. Mungkin kalian bertanya, kenapa perlu ada etika dalam kegiatan yang tampaknya teknis ini? Murid 1, memangnya ada aturannya, Bu? Tentang bagaimana kita harus memperlakukan buku atau arsip. Guru, betul sekali. Etika preservasi dan konservasi adalah prinsip-prinsip moral yang membimbing kita dalam mengambil keputusan terkait perawatan dan pelestarian media informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan kita tidak merusak nilai sejarah, budaya, atau ilmiah dari media tersebut. Guru, salah satu prinsip utama dalam etika preservasi adalah reversibilitas. Apa maksudnya? Murid 2. Apakah itu berarti tindakan kita harus bisa dibatalkan atau dikembalikan ke kondisi semula, Bu? Guru. Tepat sekali. Setiap tindakan konservasi yang kita lakukan sedapat mungkin harus bisa dibatalkan atau dikembalikan ke kondisi semula tanpa merusak media informasi. Ini penting karena teknik konservasi terus berkembang. Apa yang dianggap baik saat ini, mungkin dianggap kurang tepat di masa depan. Murid 3. Contohnya bagaimana, Bu? Guru, dulu, orang sering menggunakan selotip biasa untuk memperbaiki sobekan kertas. Sekarang kita tahu bahwa selotip bisa merusak kertas dalam jangka panjang. Jika kita menggunakan lem yang bisa larut, kita bisa menghilangkan lem tersebut tanpa merusak kertas jika suatu saat ditemukan teknik yang lebih baik. Guru, prinsip etika yang kedua adalah minimal intervensi. Apa maksudnya? Murid 4. Apakah itu berarti kita harus melakukan perbaikan seminimal mungkin, Bu? Guru, betul sekali. Kita hanya boleh melakukan perbaikan yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kelestarian media informasi. Jangan melakukan perbaikan yang berlebihan atau mengubah tampilan asli media tersebut. Guru, prinsip etika yang ketiga adalah dokumentasi. Apa maksudnya? Murid 5. Apakah itu berarti kita harus mencatat semua tindakan yang kita lakukan, Bu? Guru, tepat sekali. Setiap tindakan preservasi atau konservasi yang kita lakukan harus didokumentasikan dengan lengkap dan akurat. Dokumentasi ini meliputi deskripsi kondisi awal media informasi, jenis kerusakan yang ada, teknik perbaikan yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan, dan kondisi akhir media informasi setelah diperbaiki. Guru, dokumentasi ini penting untuk beberapa alasan. Pertama,
sebagai catatan bagi kita sendiri jika suatu saat perlu melakukan perbaikan lebih lanjut. Kedua, sebagai informasi bagi orang lain yang ingin mempelajari teknik konservasi yang kita gunakan. Ketiga, sebagai bukti pertanggungjawaban atas tindakan yang kita lakukan. Guru, prinsip etika yang keempat adalah respek terhadap integritas media informasi. Apa maksudnya? Murid 6. Apakah itu berarti kita harus menghargai nilai sejarah, budaya, atau ilmiah dari media tersebut, Bu? Guru, betul sekali. Kita harus memperlakukan media informasi dengan hormat dan tidak melakukan tindakan yang bisa merusak nilai-nilai tersebut. Misalnya, jangan mencoret-coret buku kuno, jangan memotong-motong foto bersejarah, atau jangan mengubah tampilan asli arsip penting. Guru, prinsip etika yang kelima adalah konsultasi dengan ahli. Apa maksudnya? Murid 7. Apakah itu berarti kita harus meminta saran dari ahli jika kita tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, Bu? Guru, tepat sekali. Jika kita tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk melakukan preservasi atau konservasi, sebaiknya kita berkonsultasi dengan ahli. Jangan mencoba-coba melakukan perbaikan jika kita tidak yakin, karena bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Guru, nah, itu tadi beberapa prinsip etika yang perlu kita perhatikan dalam melakukan preservasi dan konservasi media informasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita bisa memastikan bahwa tindakan kita tidak merusak nilai sejarah, budaya, atau ilmiah dari media tersebut. Guru, apakah ada pertanyaan tentang etika preservasi dan konservasi? Guru, jika tidak ada, maka berakhirlah rangkaian materi kita tentang preservasi dan konservasi media informasi untuk semester pertama. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teks ini bermanfaat ya. Bagian ini menambahkan dimensi etika pada materi preservasi dan konservasi, yang penting untuk dipahami oleh para calon pustakawan atau arsiparis. Karena materi preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1 sudah sangat lengkap, maka part 7 ini akan berisi studi kasus dan diskusi untuk memperdalam pemahaman siswa. Guru, selamat pagi anak-anak! Sebagai penutup dari materi preservasi dan konservasi, hari ini kita akan membahas beberapa studi kasus dan berdiskusi untuk mengasah kemampuan kalian dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Guru, studi kasus 1. Sebuah perpustakaan sekolah memiliki koleksi buku pelajaran yang sudah usang dan berdebu. Beberapa buku memiliki sobekan kecil di halaman depan dan belakang. Pihak sekolah memiliki anggaran terbatas untuk perawatan koleksi. Guru, pertanyaan. Pertama, tindakan preservasi apa yang paling tepat untuk dilakukan dengan anggaran terbatas? Kedua, bagaimana cara membersihkan debu pada buku-buku tersebut dengan aman? Ketiga, apakah sobekan kecil perlu diperbaiki? Jika ya, teknik apa yang paling sesuai? Guru, baik. Kelompok mana yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Guru, jawaban yang tepat untuk studi kasus ini adalah: pertama, prioritaskan pembersihan debu secara rutin dengan kuas lembut atau vacuum cleaner berfilter HEPA. Tata buku di rak dengan benar agar tidak saling menekan. Kedua, bersihkan debu dengan kuas lembut dari atas ke bawah. Untuk debu yang menempel kuat, gunakan vacuum cleaner dengan nozzle kecil dan filter HEPA. Ketiga, sobekan kecil perlu diperbaiki agar tidak semakin parah. Gunakan kertas tisu Jepang dan lem khusus untuk konservasi. Guru, studi kasus 2. Sebuah keluarga menemukan kotak berisi foto-foto lama peninggalan kakek mereka. Beberapa foto menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat jamur dan kelembapan. Guru, pertanyaan. Pertama, bagaimana cara menangani foto-foto tersebut agar kerusakan tidak semakin parah? Kedua, apakah aman untuk membersihkan jamur pada foto-foto tersebut sendiri? Jika ya, bagaimana caranya? Ketiga, bagaimana cara menyimpan foto-foto tersebut agar awet dan tahan lama? Guru, kelompok selanjutnya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Guru, jawaban yang tepat untuk studi kasus ini adalah I. Carrington foto-foto tersebut di tempat yang teduh dan tongfong.
Jangan menjemur langsung di bawah sinar matahari. Kedua, membersihkan jamur pada foto sebaiknya dilakukan oleh ahli konservasi. Jika ingin mencoba sendiri, gunakan kuas yang sangat lembut dan alkohol isopropil 70%. Usapkan secara hati-hati dan jangan terlalu basah. Ketiga, simpan foto-foto dalam album atau kotak khusus yang terbuat dari bahan bebas asam. Letakkan silika gel di dalam kotak untuk menyerap kelembapan. Simpan di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Guru, diskusi. Mengapa dokumentasi sangat penting dalam kegiatan konservasi? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan preservasi dan konservasi media informasi di era digital? Guru, dengan studi kasus dan diskusi ini, Ibu harap kalian semakin memahami pentingnya preservasi dan konservasi media informasi, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari dalam situasi nyata. Ingat, menjaga kelestarian informasi adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga teks ini bermanfaat ya. Bagian ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan pengetahuan mereka dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam konteks preservasi dan konservasi. Karena materi preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1 sudah sangat lengkap, maka part 8 ini akan berisi tugas proyek akhir semester yang aplikatif dan relevan dengan materi yang telah dipelajari. Guru, selamat pagi anak-anak. Sebagai tugas proyek akhir semester untuk mata kuliah preservasi dan konservasi media informasi, Ibu akan memberikan tugas yang aplikatif dan relevan dengan materi yang telah kita pelajari. Guru, tugas proyek preservasi dan konservasi koleksi pribadi. Setiap siswa diminta untuk memilih salah satu jenis koleksi pribadi yang dimiliki di rumah. Lakukan identifikasi terhadap kondisi koleksi tersebut. Catat jenis dan tingkat kerusakan yang ada. Susun rencana preservasi dan konservasi yang akan dilakukan untuk menjaga kelestarian koleksi tersebut. Rencana tersebut harus mencakup tindakan preservasi yang akan dilakukan, teknik konservasi yang akan diterapkan untuk memperbaiki kerusakan yang ada, anggaran yang dibutuhkan. Lakukan tindakan preservasi dan konservasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dokumentasikan setiap langkah yang kalian lakukan dengan foto atau video. Buat laporan proyek yang mencakup deskripsi koleksi yang dipilih, identifikasi kondisi koleksi dan jenis kerusakan yang ada, rencana preservasi dan konservasi yang disusun, laporan pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil, kesimpulan dan saran. Laporan proyek dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan terakhir semester ini. Guru, kriteria penilaian. Ketepatan identifikasi kondisi koleksi dan jenis kerusakan. Kelengkapan dan ketepatan rencana preservasi dan konservasi. Kualitas pelaksanaan kegiatan. Kualitas laporan proyek dan presentasi. Guru, waktu pelaksanaan. Proyek ini dikerjakan secara individu selama 4 minggu. Laporan proyek dikumpulkan pada tanggal pengumpulan. Presentasi proyek dilaksanakan pada tanggal presentasi. Guru, tujuan tugas proyek. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan tentang preservasi dan konservasi media informasi yang telah dipelajari di kelas. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian informasi dalam berbagai bentuk. Mengembangkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan preservasi dan konservasi. Meningkatkan kemampuan menulis laporan dan presentasi. Guru, apakah ada pertanyaan tentang tugas proyek ini? Guru, Ibu harap tugas proyek ini dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip preservasi dan konservasi media informasi. Selamat mengerjakan! Semoga teks ini bermanfaat ya. Tugas proyek ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari secara langsung pada koleksi pribadi mereka, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan bermakna.
Karena materi preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1 sudah sangat lengkap dan detail, maka part 9 ini akan berisi materi tambahan yang bersifat inspiratif dan berorientasi pada karir untuk memotivasi siswa. Guru, selamat pagi anak-anak. Sebagai penutup dari rangkaian materi kita tentang preservasi dan konservasi, Ibu ingin memberikan sedikit inspirasi dan gambaran tentang peluang karir yang bisa kalian tekuni di bidang ini. Guru, preservasi dan konservasi media informasi bukan hanya sekadar kegiatan teknis, tetapi juga merupakan pekerjaan yang mulia dan penting. Mengapa? Karena kita berperan dalam menjaga warisan budaya dan intelektual umat manusia agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Guru, bayangkan, tanpa adanya upaya preservasi dan konservasi, kita tidak akan bisa membaca buku-buku kuno, melihat foto-foto bersejarah, atau mendengarkan rekaman suara dari masa lalu. Kita akan kehilangan jejak peradaban dan pengetahuan yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Guru, di era digital ini, tantangan dalam preservasi dan konservasi justru semakin besar. Kita tidak hanya berurusan dengan media fisik seperti kertas dan film, tetapi juga dengan berbagai format digital yang cepat berubah dan rentan terhadap kerusakan. Guru, oleh karena itu, tenaga ahli di bidang preservasi dan konservasi sangat dibutuhkan. Berikut adalah beberapa contoh peluang karir yang bisa kalian tekuni setelah lulus nanti. Pertama, pustakawan, arsiparis dengan spesialisasi preservasi. Bekerja di perpustakaan atau arsip untuk mengelola dan merawat koleksi, melakukan tindakan preservasi dan konservasi, serta mengembangkan program pelestarian. Kedua, konservator media informasi. Bekerja secara independen atau di lembaga konservasi untuk melakukan perbaikan dan restorasi media informasi yang rusak. Ketiga, spesialis digital preservation. Bekerja di lembaga pemerintah, perusahaan swasta, atau organisasi nirlaba untuk mengembangkan strategi dan sistem preservasi digital, serta memastikan akses jangka panjang terhadap informasi digital. Keempat, kurator museum. Bekerja di museum untuk merawat dan memamerkan koleksi artefak, serta memastikan kondisi lingkungan yang optimal untuk pelestarian koleksi. Kelima, konsultan preservasi. Memberikan jasa konsultasi kepada perpustakaan, arsip, museum, atau kolektor pribadi tentang cara melakukan preservasi dan konservasi yang efektif. Keenam, peneliti di bidang preservasi. Melakukan penelitian untuk mengembangkan teknik dan metode preservasi yang lebih baik, serta mencari solusi untuk masalah-masalah baru yang muncul di bidang ini. Guru, selain peluang karir formal, kalian juga bisa mengembangkan diri sebagai volunteer atau aktivis di bidang preservasi. Misalnya, dengan membantu merawat koleksi perpustakaan komunitas, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya preservasi, atau mendokumentasikan sejarah lokal. Guru, untuk sukses di bidang preservasi dan konservasi, kalian perlu memiliki beberapa keterampilan dan kualitas, antara lain pengetahuan yang mendalam tentang bahan dan teknik preservasi, keterampilan praktis dalam melakukan perbaikan dan restorasi, kemampuan analisis dan problem solving, perhatian terhadap detail dan ketelitian, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, kecintaan terhadap warisan budaya dan informasi. Guru, Ibu harap materi yang telah kita pelajari selama 1 semester ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi kalian untuk meraih karir impian di bidang preservasi dan konservasi media informasi. Jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri, karena bidang ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Guru, ingat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian informasi akan memberikan dampak yang besar bagi masa depan. Jadilah agen perubahan yang peduli terhadap warisan budaya dan pengetahuan. Guru, apakah ada pertanyaan atau komentar? Guru, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama 1 semester ini. Semoga sukses selalu. Semoga teks ini bermanfaat ya. Bagian ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa, serta membuka wawasan mereka tentang berbagai peluang karir yang bisa mereka tekuni di bidang preservasi dan konservasi media informasi.
Karena materi preservasi dan konservasi media informasi untuk semester 1 sudah sangat lengkap dan detail, maka part 10 ini akan berisi materi pelengkap berupa tips praktis preservasi untuk kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa preservasi tidak hanya dilakukan di lembaga formal, tetapi juga bisa diterapkan dalam skala kecil di rumah. Guru, selamat pagi, anak-anak. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian materi kita, Ibu ingin memberikan beberapa tips praktis tentang preservasi yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Preservasi itu tidak hanya dilakukan di perpustakaan atau arsip besar, tapi juga bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Guru, pertama buku kesayangan. Tips, jaga buku kesayanganmu tetap awet dengan cara. Hindari membaca sambil makan atau minum. Tumpahan makanan atau minuman bisa meninggalkan noda yang sulit dihilangkan. Cuci tangan sebelum membaca. Tangan yang kotor mengandung minyak dan debu yang bisa menempel pada halaman buku. Gunakan pembatas buku, bukan melipat halaman. Melipat halaman bisa merusak tulang buku dan membuat halaman menjadi lecek. Simpan buku di rak yang kering dan tidak lembab. Kelembapan bisa memicu pertumbuhan jamur. Bersihkan debu secara berkala dengan kuas lembut. Guru, kedua, foto keluarga. Tips, lindungi kenangan berharga dalam foto keluarga dengan cara: simpan foto dalam album foto yang terbuat dari bahan bebas asam. Bahan asam bisa merusak foto dalam jangka panjang. Hindari menempelkan foto dengan selotip biasa. Selotip bisa menguning dan merusak permukaan foto. Gunakan photo corners atau lem khusus untuk foto. Scan foto-foto lama ke dalam format digital. Simpan salinan digital di cloud storage atau hard disk eksternal sebagai backup. Hindari memajang foto di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Sinar UV bisa memudarkan warna foto. Guru, ketiga, dokumen penting. Tips, jaga dokumen penting tetap aman dan mudah ditemukan dengan cara: simpan dokumen dalam map atau folder yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan air. Scan dokumen-dokumen penting ke dalam format digital dan simpan di tempat yang aman. Buat salinan fisik dokumen-dokumen penting dan simpan di tempat terpisah dari aslinya. Ini berguna jika dokumen asli hilang atau rusak. Simpan dokumen di tempat yang aman dari banjir atau kebakaran. Guru, keempat, koleksi digital. Tips, pastikan koleksi digitalmu tetap aman dan bisa diakses di masa depan dengan cara: buat backup secara rutin. Simpan salinan koleksi digital di hard disk eksternal, cloud storage, atau media penyimpanan lainnya. Konversi format file ke format yang lebih umum dan open source. Format file yang usang mungkin tidak bisa dibuka di masa depan. Beri nama file dan folder dengan jelas dan konsisten. Ini akan memudahkanmu mencari file yang kamu butuhkan. Periksa integritas file secara berkala. Pastikan file tidak rusak atau corrupt. Guru, kelima, pakaian dan kain tradisional. Tips, jaga kelestarian pakaian dan kain tradisional dengan cara: simpan pakaian dan kain dalam lemari yang bersih dan kering. Gunakan hanger yang dilapisi kain atau kertas bebas asam untuk menggantung pakaian. Simpan kain dalam kotak atau peti yang terbuat dari kayu atau bahan yang tidak asam. Gunakan kapur berus atau bahan pengawet alami lainnya untuk mencegah serangan nengat dan serangga. Hindari menjemur pakaian dan kain di bawah sinar matahari langsung. Guru, tips tambahan: jaga kebersihan rumah secara umum. Rumah yang bersih akan mengurangi risiko kerusakan pada koleksi media informasi. Perhatikan suhu dan kelembapan di dalam rumah. Gunakan dehumidifier atau humidifier jika diperlukan. Lindungi koleksi dari hama dan serangga. Gunakan bahan pengawet alami atau pestisida jika diperlukan. Jika ada kerusakan yang parah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli konservasi. Guru, ingat, preservasi itu adalah investasi jangka panjang. Dengan melakukan tindakan preservasi yang sederhana dan rutin, kita bisa menjaga agar koleksi kita tetap awet dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Guru, apakah ada pertanyaan tentang tips praktis ini? Guru, semoga tips ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya selama ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga teks ini bermanfaat ya. Bagian ini memberikan sentuhan praktis dan aplikatif yang membuat materi preservasi menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.